Shalom kekasih Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan untuk dapat meraih sesuatu itu merupakan hal yang tidak begitu sulit. Tetapi untuk mempertahankan merupakan sesuatu yang sangat sulit. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan tentang mempertahankan otoritas. Untuk itu para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, dengarkan renungan ini sampai akhir agar firman Tuhan tidak sekedar diketahui tetapi menjadi pengalaman pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami hendak mengisi dan memenuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman ini. Agar firman yang kami dengar melalui renungan ini dapat membawa kami untuk mengerti tentang apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Tetapi tidak sebatas mengerti, melainkan kami juga mempunyai satu otoritas di mana kami dapat berjalan seperti apa yang Kau kehendaki, yaitu menggunakan kekuatan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dengan demikian kami tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kami menjadi hamba kebenaran sebagaimana firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mempertahankan otoritas dengan menolak dosa. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 6 ayat 6, demikian firman-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kekasih Kristus, memang kita telah menerima otoritas dan wewenang dari Tuhan. Namun harus disadari bahwa iblis tidak akan tinggal diam dan kita perlu mewaspadai akan tipu muslihatnya. Iblis akan mengatakan bahwa otoritas itu telah Adam berikan kepadanya. Tetapi ada kabar baik untuk kita, di mana otoritas itu kita dapat mengambilnya kembali hari ini. Tetapi setelah kita menerima dan memilikinya, kita harus mempertahankannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk mempertahankan otoritas tidak segampang seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi kita dalam menjalani hidup harus disertai dengan segala kesadaran dan kewaspadaan. Sebab lawan kita yaitu iblis senantiasa keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kekasih, sesungguhnya kita mengetahui cara yang dilakukan iblis untuk dapat memangsa, ialah dengan cara tipu muslihat. Tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita telah tertipu. Untuk dapat mengantisipasi secara dini, hendaknya kita mengisi kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Dengan cara seperti ini, hati dan pikiran kita akan dikuasai dengan kebenaran. Bila ketidakbenaran atau dosa datang menghampiri atau mempengaruhi hati dan pikiran, maka kita akan dapat menolak dosa tersebut. Berbicara tentang dosa yang harus diingat oleh kita, bahwa iblis selalu melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat yang digunakan bisa dengan firman, bisa juga dengan permakluman terhadap diri sendiri. Seringkali kita ditipu dengan pemikiran Tuhan penuh kasih dan Tuhan tidak pernah menghalangi untuk mengasihi kita. Baik buruk diri kita, Tuhan tidak akan pernah kurang menyayangi. Tetapi kasih Tuhan tetap karena Tuhan itu kasih. Kekasih Kristus, memang Tuhan penuh kasih, tetapi coba kita berpikir dengan cermat dan penuh waspada. Mari kita baca Roma 6 ayat 1-2 dalam terjemahan AMD, Alkitab mudah dibaca, mengatakan, jadi sekarang apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan terus berbuat dosa supaya kita menerima anugerah yang lebih besar? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kita yang sudah mati dari dosa sekarang masih hidup dalam dosa? Pendengar yang terkasih, untuk mempertahankan otoritas, kita harus menolak dosa sekecil apapun yang menyelinap dalam hidup kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dulu kita sebelum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah budak dosa. Tetapi sekarang kita adalah budak kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sehubungan dengan hal ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi, tertulis dalam Yohanes 8 ayat 34, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dalam ayat ini Tuhan Yesus menggunakan kiasan tuan dan hamba untuk mengajar bahwa seorang hamba menaati tuannya karena ia adalah miliknya. Hamba tidak mempunyai kehendak pribadi, mereka terikat pada tuan mereka. Jadi ketika dosa adalah tuan kita, kita tak mampu menolaknya. Akan tetapi melalui kuasa Kristus kita dapat mengalahkan kuasa dosa. Pendengar yang terkasih, saat kita datang kepada Kristus dalam pertobatan dan menerima pengampunan dosa, kita dihidupkan secara rohani oleh Roh Kudus yang mulai mendiami kita. Melalui kuasanya, kita dapat menolak menjadi budak dosa dan beralih menjadi budak kebenaran. Dengan sikap demikian, yaitu menolak dosa, kita dapat mempertahankan otoritas yang Tuhan berikan secara maksimal. Kekasih Kristus, saat Yesus Kristus menebus kita dan kita menjadi miliknya, tentunya Tuhan Yesus menginginkan kita melakukannya sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Melalui ketaatan yang kita lakukan sebagai sikap hidup, dengan demikian kita hidup dalam kemerdekaan dari kebinasaan hidup yang berdosa. Dalam Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami kemerdekaan penuh, kita bukan hanya sekedar menolak dosa, tetapi kita harus benar-benar mati bagi dosa. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 11, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Allah memerintah supaya kita tidak memperbolehkan dosa bertahta dalam tubuh jasmani kita. Dosa bertahta dalam kita dengan mengikuti dan menaati hawa nafsu. Tetapi yang dikehendaki Tuhan ialah dengan mempersembahkan hidup kita kepadanya sebagai senjata kebenaran. Pendengar yang terkasih, jika kita menolak dosa, berarti kita membebaskan diri dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dengan kita menjadi hamba kebenaran, maka Yesus Kristus benar-benar memerdekakan kita. Dan inilah cara mempertahankan otoritas yang telah Tuhan berikan, yaitu menolak dosa. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang hendaknya jangan lagi mudah untuk tertipu oleh bujuk rayu iblis. Tuhan tahu bahwa kita akan mencoba menggunakan kasih-Nya sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Sifat lama kita yang penuh dosa seharusnya telah mati, dan sekarang kita telah dilahirkan kembali, sudah sepatutnya memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari dosa. Hal ini kita lakukan agar kehidupan yang kita jalani memuliakan Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 7 terjemahan AMD, yaitu Alkitab mudah dibaca, mengatakan, "Sebab setiap orang yang sudah mati sudah dibebaskan dari kuasa dosa." Dalam ayat 11 mengatakan, "Demikian hendaknya kamu mendengarnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Pendengar yang terkasih, kita harus menolak dosa dan harus berhenti menoleransi dosa. Jika kita ingin mempertahankan otoritas yang Allah berikan kepada kita, kita harus menolak dosa setiap hari dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Singkirkan, lawan, dan matikan itu, sebagaimana tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi, untuk mempertahankan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus menolak dosa dan jangan gentar untuk melawan iblis. Sekarang, ibarat permainan bola, bola sudah ada pada kita di depan gawang dan kita tinggal menendang bola tersebut untuk memasukkan gol kemenangan sebagai mempertahankan otoritas yang Tuhan sudah beri dengan cara menolak dosa. Dan untuk dapat menolak dosa, hiduplah sebagai hamba kebenaran. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami, di mana kami dibawa untuk semakin dalam mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan bahwa kami telah diberi otoritas untuk kami dapat membawa hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mengarahkan
menjalankan hidup ini seperti apa yang Engkau perintahkan. Karena hidup yang kami jalani, kami harus mampu mempertanggungjawabkannya. Maka dari itu, Engkau memberi otoritas untuk dapat mengarungi hidup yang tidak pasti ini. Tetapi Engkau telah memberikan satu jaminan kepastian dalam kebenaran firman-Mu. Maka dari itu, Engkau memberi otoritas itu. Tuhan, kami rindu kami dapat mempertahankan otoritas sebagaimana apa yang Kau harapkan, dan kami tidak mudah ditipu oleh muslihat iblis. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami dapat menjalani semuanya itu. Roh Kudus, pimpin dan mampukan kami untuk melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.